Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari episode sebelumnya. Masih dalam edisi step by step belajar Excel mulai dari nol secara gratis. Pada episode kelima kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar perhitungan dalam Excel. Sebelum kita lebih lanjut lagi belajar mengenai Excel, jadi lebih baik kita harus paham terlebih dahulu konsep dasar perhitungan dalam Excel itu seperti apa, sehingga nanti kita dapat mengeksplor lebih dalam lagi ketika kita mengolah data menggunakan Excel. Oke. Di sini ada beberapa cara ya. Jadi pertama, seperti halnya perhitungan pada umumnya. Jadi di dalam Excel itu ada operator atau lambang perhitungan dasar yang biasanya digunakan ya, yang umum digunakan. Ya. Untuk cara yang pertama ini, misal di sini ada lambang perhitungan dasar yang biasanya sering digunakan ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, untuk lambang-lambangnya seperti ini penulisan. Oke. Nah, di dalam Excel ini, jadi Excel itu ibarat seperti sebuah kalkulator ya, kalkulator yang besar. Kita bisa menginput angka berapapun, nanti akan diolah secara langsung. Misal untuk penjumlahan ya. Jadi untuk perhitungan di dalam Excel itu, jadi selalu di perhitungan ataupun rumus itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Misal contoh perhitungan untuk penjumlahan ya. Jadi kita aktifkan dulu selnya, kemudian klik sama dengan ya, ketikkan sama dengan. Misal angka 4 dan 6 ya. Kita langsung saja klik ketikkan ya, 4 ditambah ya lambang ini simbol plus 6, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sama dengan 4 ditambah 6. Ketika kita tekan enter, maka hasilnya akan keluar ya, 10. Ini dasar-dasarnya saja ya, nanti bisa dieksplor lagi ya. Kemudian untuk pengurangan pun sama. Jadi caranya sama dengan misal 6 dikurangi, berarti minus ini ya, kurangi 4. Nah, sudah seperti ini, kemudian tekan enter. Jadi ya 2. Kemudian untuk perkalian sama dengan misal 4 dikali ya, kali itu lambangnya seperti ini, bintang ya, kali ini bintang. Kemudian kali 6 ya, 4 kali 6, tekan enter. Nah, jadi 24. Begitupun untuk pembagian, jadi sama dengan misal 24 dibagi. Nah, untuk pembagi itu lambangnya itu garis miring ya, garis miring itu artinya dibagi. Misal bagi 6, kemudian tekan enter. Nah ya. Dan untuk perpangkatan, jadi lambangnya seperti ini ya. Di keyboard cari aja yang seperti ini. Biasanya sih ada di atasnya angka 6 ya. Misal 4 pangkat 2 ya, sama dengan 4 pangkat 2. Nah, ini pangkat 2. Enter. Nah, jadi 16 ya. Jadi seperti itu. Dalam Excel itu kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan layaknya sebuah kalkulator ya. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angka yang akan kita operasikan. Dan untuk lambang-lambangnya yang umum digunakan operatornya seperti ini ya, tambah, kurang, kali, bagi, perpangkatan. Begitu. Kemudian dalam Excel pun berlaku hierarki perhitungan ya. Jadi jika misal kita akan menghitung sebuah angka,
di mana di dalam angka tersebut terdiri dari perkalian, pembagian, ya, misal penambahan, penjumlahan, pengurangan. Nah, nanti yang akan dihitung terlebih dahulu yaitu berarti yang perkalian atau pembagian, kemudian baru yang di bawahnya itu kayak nambah, ya, penjumlahan, pengurangan, seperti itu. Misal begini, kita sama dengan 4 ditambah, ya, 4 ditambah 2 dikali, misal kali 3. Nah, 4 tambah 2 dikali 3 sama dengan berapa? Kita lihat. Nah, jadi 10, ya. Di sini jadi 10. Kenapa 10? Ya. Kenapa 10? Karena yang pertama kali dihitung itu jadi 2 kali 3 dulu, bukan 4 tambah 2. Bukan 4 tambah 2, tapi 2 kali 3. Jadi mengikuti hierarki perhitungan, ya. Jadi derajat hitungannya itu ya mana dulu yang didulukan, ya. Jadi perkalian dulu. Berarti 2 dikali 3, habis itu ditambah 4, jadinya 10 gitu. Kita bisa misal kita ingin hitungnya itu 4 tambah 2 dulu baru kali 3. Bisa seperti itu. Jadi caranya kita gunakan tanda kurung terlebih dahulu, ya. Misal gini. Ya. Sama dengan, nah, kurung buka 4 ditambah 2, ya, kurung tutup. Setelah itu dikali 3. Nah, kita tekan enter. Nah, jadi 18, ya. Nah, kenapa 18? Jadi begini, si Excel akan menghitung angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 4 ditambah 2, ya, ditambahkan dulu, ya, kemudian dikalikan 3. Jadi 4 tambah 2 6 baru dikali 3 sama dengan 18. Nah, seperti itu, ya. Begitupun untuk pembagian. Jadi didahulukan itu pasti pembagiannya dulu ketimbang yang penambahan atau pengurangan, ya. Jadi kalau mau dilakukan perhitungan terlebih dahulu, ya tinggal kasih saja tanda kurung seperti itu, ya. Oke. Penulisannya seperti ini yang tadi, ya. Untuk menghasilkan 10 berarti penulisannya seperti ini, ya. Untuk referensi saja. Mungkin bagi yang pemula kan pasti masih bingung, ya. Tapi kalau yang sudah mahir, ya skip saja video ini, ya. Karena ini edisi belajar Excel mulai dari nol, ya. Khususnya mungkin bagi untuk para pemula, ya. Gitu. Nah, tadi ini cara yang pertama. Jadi kita kalau cara pertama itu kita menghitung angka langsung di dalam suatu sel, ya. Ini kan di dalam suatu sel gini. Nah, di dalam Excel itu bisa juga kita menghitung angka yang ada di beberapa sel, ya. Misal di cara kedua ini, di sini ada sel 1 dan ada sel 2. Nah, kita ingin melakukan perhitungan terhadap angka-angka yang ada di sel 1 dan sel 2, ya. Nah, caranya bagaimana? Misal di sini kita ikuti acuan yang di sini karena ini penjumlahan. Nah, caranya gini, sama dengan, nah ini kita tinggal klik saja sel ini, ya. Nah, ini H9 ditambah, ya, lambang tambah, ya, penjumlahan tambah sel 2-nya yang ini, klik. Nah, setelah itu H9 tambah I9, enter, sudah jadi 10, ya. Gitu. Jadi kita menjumlahkan antara angka yang ada di sel pertama dengan sel kedua, ya, dilakukan perhitungan gitu. Begitupun untuk pengurangan, berarti sama dengan ini, klik ini, kemudian dikurang ini, ya, enter. Nah, jadi, ya. Untuk perkalian sama dengan ini, klik dikali, ya, ini lambang kali, kemudian sel yang keduanya ini, enter, sudah jadi, ya. Kemudian untuk pembagian, ya, sel 1 ini dibagi, nah, garis miring, ya, sel 2,
kemudian enter. Jadi ya, begitu untuk perpangkatan, berarti ini ya, sel 1 pangkat nih sel 2, enter. Nah, jadi ya hasilnya sama di sini 10 ya. Nah, sama kan? 10, 2, 24, 4 dan 16. Hasilnya sama. Kalau ini kita melakukan perhitungan di dalam suatu sel langsung, sedangkan ini kita menghitung angka-angka yang ada di beberapa sel seperti itu ya. Ini dasar-dasarnya, karena nanti setelah kita tahu konsep dasar perhitungan, cara melakukan perhitungan di Excel itu seperti apa, kita bisa explore lagi saat kita mengolah data yang lebih besar ya. Oke, itu untuk dasar-dasar perhitungan. Nah, selain itu juga dalam video ini saya akan sampaikan beberapa rules simple yang ada di dalam Microsoft Excel yang biasanya itu cukup sering digunakan ya, dan bisa dikatakan dasar juga, cuman dasar ini memang sering sekali digunakan gitu, dan sangat bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Ini, nah di sini misal kita ada contoh daftar pesanan ya, tabel di sini ya. Ini seperti halnya di pertemuan yang sebelumnya. Di sini misal ada daftar pesanan dengan nama barang-barang A, B, C, dan D. Untuk kuantiti pesanannya ya seperti ini, harga satuannya begini. Nah, di sini ada kolom jumlah. Nah, untuk mengisi kolom jumlah itu berarti jumlah itu berarti kita harus mengkalikan ya antara ini kuantiti ini dengan harga satuan. Nah, kita gunakan konsep perhitungan yang tadi ya, konsep yang kedua ya. Jadi berarti sama dengan, nah ini kuantiti ini berarti sel ini ya, sel ini dikali sel yang ini, harga satuan ya, kuantiti dikali harga satuan. Klik saja selnya, kemudian enter. Jadi ya 20.000. Nah, kemudian sama juga dengan yang bawahnya, berarti sama dengan ini dikali ini, dan enter. Nah, oke. Nah, sampai sejauh ini ya, ini oke ya, secara seperti itu oke, karena mungkin datanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak sampai ratusan ya, atau bahkan mungkin ribuan, nah cara seperti itu kurang efektif ya, karena kita harus manual satu persatu. Nah, cara cepatnya, jadi misal tadi kita sudah melakukan ya perhitungan ya dengan rumus ini dikali ini ya, sebenarnya kita tinggal tarik saja ke bawah ya, tinggal copy saja rumusnya. Nah, ini pastikan kursor berada di ujung seperti ini ya. Ini kursornya kan warna putih, nah ada di ujung, jadi berwarna hitam ya, tanda plus hitam. Nah, setelah itu kemudian kita tarik saja, tarik sampai ke sel yang ingin kita jumlahkan. Nah, sudah otomatis di sini sudah rumusnya sudah terisi ya, sudah terhitung. Nah, itu untuk penjumlahan. Nah, untuk jumlah total ya. Nah, untuk jumlah total ini ada beberapa cara juga. Nah, bisa kita lakukan secara manual ya, ataupun dengan rumus sum ya. Di dalam Excel itu ada yang namanya sum. Nah, kalau misalnya secara manual berarti dengan konsep perhitungan yang tadi, contohnya seperti ini, kita ingin menjumlahkan ya totalnya, jumlah totalnya itu ada berapa di sini sampai sini ya. Nah, berarti kalau menggunakan yang manual, misalnya gini, sama dengan ini ditambah ini, ditambah ini, dan terakhir ditambah jumlah barang D. Oke, kemudian enter. Nah, ini secara manual. Kemudian misal kita ingin menjumlahkan beberapa
item saja, beberapa saja. Misalkan kita hanya ingin menjumlahkan barang A dengan jumlah barang A dengan barang C, ya, misalnya dua itu saja. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang namanya sum, ya. Contohnya seperti ini, sama dengan sum, ya, sum gitu, sum dalam kurung buka. Nah, misal ini, klik saja yang ini, kemudian di sini ada petunjuknya. Setelah itu titik koma, kita mau jumlahkan yang mana? Misalkan jumlah barang A dengan jumlah barang C lah. Oke, tinggal klik saja yang item ini, ya kan? Oke, kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian mana lagi? Kita ingin menjumlahkan yang barang D ini, ya. Nah, jika sudah, kita tutup kurung tutup, ya, kemudian enter. Nah, jadi 25.000, ya. Kita menghitung menjumlahkan hanya beberapa saja. Itu jika kita menjumlahkan beberapa saja. Kemudian jika untuk menjumlahkan semuanya ini, nah, kita cukup begini, sama dengan sum, ya, buka kurung. Ini kita sorot ini dari atas ini sampai bawah, ya kan, dari D7, sel D7 sampai D10, kemudian kurung tutup gitu, enter. Nah, jadi 32.500 ini dengan rumus menggunakan rumus sum, ya. Kalau ini menggunakan versi manual, ya, satu persatu itu. Mungkin kedepannya kita akan bisa akan lebih banyak menggunakan sum, ya, daripada manual, karena jika datanya banyak sangat efektif menggunakan rumus sum ini, ya. Tinggal kita ketikkan saja sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian blok data yang ingin kita jumlahkan, kemudian kurung tutup, enter, jadi seperti itu. Ini untuk sum, ya. Kemudian ada lagi rumus yang biasa sering digunakan, yaitu rumus rata-rata. Misal dari contoh daftar pesanan ini, kita ingin tahu rata-rata kuantiti tiap barang. Nah, dari sini kuantiti tiap barang ini rata-ratanya itu berapa sih, gitu, ya. Jadi caranya sama dengan rumusnya itu average, ya, average. Nah, di sini sudah keluar. Nah, kita pilih yang average, ya, ini average. Nah, sama seperti yang sum tadi, jadi kita tinggal blok saja. Misalkan kita mau mencari rata-rata dari kuantitinya, ya, berarti sini, ya, blok sampai ke bawah, kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi berarti rata-rata kuantiti tiap barang itu 5,25 itu. Kemudian jumlah barang atau item yang dipesan. Ingin mengetahui jumlah barang atau item yang dipesan. Nah, di sini ada berapa barang, ya kan, yang dipesan itu ada berapa barang. Kita bisa menggunakan rumus yang namanya rumus counta. Misalnya di sini kan ada barang A, B, C, dan D. Berarti kan ada 4, ya, ada 4 item, ya. Nah, oke, kalau misalkan kembali lagi, kalau misalkan datanya sedikit, ya oke, tapi kalau misalkan banyak, nah, kita menggunakan rumus saja. Rumusnya itu namanya count, ya, counta, ya. Misalnya sama dengan, kita coba counta, ya, pilih ini, kemudian kita blok range-nya yang akan kita hitung, misalnya dari barang A sampai ke barang D sini, ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi 4, karena ada 4 item. Nah, berarti ada 4, ya. Itu. Kemudian ada yang namanya misal di sini kita ingin mengetahui jumlah barang pesanan paling banyak. Nah,
dari sini quantity sini, misalnya barang mana yang paling banyak, ya kan. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang namanya max, ya, rumus max sama dengan, ya, max dari maksimum, ya, max, kemudian kurung buka, kita sorot, kita blok range-nya dari sini, ya, sini sampai sini, kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi jumlah barang pesanan yang paling banyak yaitu 10, ya, berdasarkan angka yang di sini. Kemudian ada juga sebaliknya, misalnya jumlah barang pesanan yang paling sedikit, ya. Ini biasanya kita gunakan rumus min, ya, minimum. Rumusnya sama dengan min kurung buka, kemudian kita blocks range yang akan kita hitung, ya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini di jumlah barang pesanan paling sedikit yaitu 2 dari sini, ya. Kembali lagi, ini karena data hanya contoh, datanya sedikit, tapi kalau misalkan datanya cukup banyak, ya, ratusan atau bahkan ribuan, rumus ini sangat amat membantu tentunya, ya. Oke. Itu, ya, di episode kelima kali ini. Jadi kita tadi belajar konsep dasar perhitungan dalam Microsoft Excel, ya. Kemudian ada juga rumus-rumus simple yang biasanya sering digunakan di dalam Microsoft Excel, yang tentunya ketika kita telah memahami rumus-rumus tersebut pasti akan mempermudah pekerjaan kita dalam mengolah data dengan menggunakan Excel. Oke. Saya rasa sementara cukup untuk episode kali ini. Mudah-mudahan videonya dapat dimengerti, ya, dan dipahami. Jangan lupa untuk terus dukung video ini agar dapat terus berbagi video-video yang mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video edukasi atau pembelajaran Excel yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.